Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Arisalah dimanapun berada yang semoga Allah Ta'ala rahmati, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita telah memasuki hadis ke-8 dari Arba'in An-Nawawiyah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal tersebut, maka akan terjagalah darah-darah dan harta-harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, pada hadis ini terdapat lafaz umirtu, yang berarti aku diperintahkan. Ini menunjukkan tentang bahwasannya perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Dan yang dimaksud dengan aku diperintahkan bahwasannya Rasul Shallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah. Allah lah yang memerintah Rasul. Kenapa di sini juga dalam bahasa Arab itu dikatakan fi'il majhul tidak disebutkan siapa yang memerintahkan. Di sini disebut umirtu, saya diperintahkan atau aku diperintahkan. Rasul tidak menyebut siapa yang memerintahkan beliau. Kenapa? Karena sudah diketahui, sudah maklum bahwasannya yang memerintah dan yang melarang itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Itu sudah dimaklumi. Makanya pada hadis ini tidak ada pertanyaan lagi ketika mendengar Rasul berkata umirtu, aku diperintahkan. Semua orang yang mendengarkannya sudah paham bahwasannya yang memerintahkan Rasul adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, orang-orang. Nah, adapun yang dimaksud dari memerangi orang-orang di sini bukan kita harus memerangi orang-orang non-muslim semuanya, tidak. Karena dalam syariat kita juga ada hukum untuk yang dinamakan dengan ahlu zimmah, dan kita harus diperintahkan juga harus berbuat baik kepada yang namanya ahli zimmah dan memberikan jaminan keamanan kepada mereka. Jadi hadis ini bukan bermakna hadis ini umum, tetapi ada pengkhususan dari hadis ini. Hatta yashhadu alla ilaha illallah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nah, di sini disebutkan syaratnya agar kita tidak memerangi orang-orang itu ketika dia telah bersaksi, bersyahadat. Maksud dari bersyahadat di sini adalah bersaksi bahwasannya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah.
Tidak ada Tuhan lain yang boleh disembah selain Allah. Dan juga mengakui atau bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ketika seorang ya telah bersaksi, bersyahadat ya melalui lisannya bersyahadat bahwasannya dia bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan dia juga bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, maka darah dia begitu juga dengan hartanya dijaga. Ya, tidak boleh dirusak atau diperangi. Kemudian wa yuqimus shalah, dan mendirikan zakat. Wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat. Jadi di sini ada 3 perkara yang disebutkan dalam hadis bahwasannya Rasul diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai dia bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, dan dia juga mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ya, jadi inilah 3 hal yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian dalam hadis ini tadi dikatakan bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak yang disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya, yang dimaksud dengan bersyahadat di sini adalah mengakui ya 2 kalimat syahadat tadi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan Rasul Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, ketika seorang telah mengucapkan dengan lisannya, maka otomatis terjaga darah dan hartanya. Dan adapun urusan hati itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua juga dia harus meyakini ya kalimat syahadat dengan yakin. Ya, tidak ada keraguan dalam hatinya dengan kalimat syahadat ini. Kemudian dikatakan wa yuqimus shalah. Ya, di sini terdapat isyarat bahwasannya betapa besarnya perkara salat. Ya, sampai-sampai dikatakan di sini tadi aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang atau manusia sampai dia bersyahadat dan mendirikan salat. Ini menunjukkan bahwasannya salat itu perkara yang besar, perkara yang agung. Dan kita ketahui juga sebelumnya bahwasannya salat merupakan rukun Islam setelah syahadat. Yang membedakan seorang muslim dengan lainnya itu adalah salat. Ya, salat sebagai pembeda seorang muslim dengan lainnya. Begitu pula Imam Ahmad ya berpendapat bahwasannya orang-orang yang meninggalkan salat ya, bahwasannya orang yang meninggalkan salat itu dia telah keluar dari agama Islam. Ini pendapat beliau menunjukkan bahwasannya salat itu perkara yang agung yang tidak boleh ya kita sepelekan sebagai seorang muslim. Wajib bagi kita seorang muslim untuk melaksanakan salat. Ya, kita ketahui bagaimana perintah salat, bahkan ketika kita sakit saja kita masih diwajibkan untuk menunaikan salat. Jika tidak bisa berdiri masih diwajibkan menunaikan salat duduk. Jika tidak bisa duduk maka berbaring. Kemudian jika tidak bisa dengan isyarat. Begitu juga ketika dalam keadaan perang, ya, perang kita masih juga diwajibkan salat. Ini ada namanya salat khauf. Ini menunjukkan betapa besarnya atau betapa agungnya perkara salat tersebut. Adapun ibadah yang lain seperti misalkan puasa. Ketika seorang itu sakit maka boleh dia meninggalkan puasa tersebut. Begitu pula ketika dia melakukan perjalanan atau safar boleh ya baginya untuk tidak berpuasa. Sedangkan salat ya ketika kita melakukan perjalanan safar tetap juga harus melaksanakan salat. Ini menunjukkan betapa agungnya perkara salat sampai Imam Ahmad berpendapat bahwasanya orang yang telah meninggalkan salat itu telah keluar dari agama Islam. Kemudian para sahabat dan tabi'in juga menganggap bahwasannya meninggalkan salat itu betapa berbahaya, sangat berbahaya. Bahkan
mereka mengatakan orang yang tidak sholat itu bukanlah seorang muslim. Jadi tanda seorang muslim itu bagi mereka adalah sholat. Ketika ada seorang yang mengaku muslim dia tidak sholat, mereka menganggap bahwasanya itu bukanlah seorang muslim. Ini menunjukkan sebagaimana kita jelaskan tadi betapa pentingnya dan agungnya perkara sholat tersebut. Ibnu Zanjawih mengatakan, Amr bin Ar-Rabi' telah menceritakan kepada kami, dia berkata bahwasannya Yahya bin Ayyub menceritakan kepada kami, berkata dari Yunus dari Ibnu Syihab, beliau berkata, Ubaid bin Abdullah bin Utbah berkata bahwasanya Abdullah bin Abbas mengabarkannya, dia mendatangi Umar bin Al-Khattab ketika beliau ditikam atau dibunuh oleh di masjid ya. Ketika itu, lalu Ibnu Abbas berkata, aku dan beberapa orang di masjid membawanya atau membawa Umar ke rumahnya. Kemudian Ibnu Abbas berkata, lalu Abdurrahman bin Auf diperintahkan untuk mengimami para jamaah. Kemudian beliau berkata lagi, tatkala kami menemui Umar di rumahnya, maut hampir menghampirinya. Beliau tetap dalam keadaan tidak sadar hingga semakin parah. Lalu tiba-tiba beliau sadar dan mengatakan, apakah orang-orang sudah melaksanakan sholat? Kemudian Ibnu Abbas berkata, kami menjawab, iya, sudah. Orang-orang sudah melakukan sholat. Kemudian Umar mengatakan, ya, ketika itu masih dalam keadaan sakarat, ya, maut hampir menghampirinya, mengatakan apa? La islama liman tarokas sholah. Orang yang meninggalkan sholat bukanlah seorang muslim. Ya, itu perkataan Umar, menunjukkan betapa agungnya perkara sholat. Kemudian dalam riwayat lain juga, ya, Umar pernah berkata radhiyallahu anhu, wala hadza fil Islam liman tarakas shalah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Nah, kemudian ketika sadar tadi dan telah mengatakan perkataan tersebut, kemudian Umar meminta air wudu. Beliau minta berwudu dan sholat. Sampai-sampai Umar, ya, masih dalam keadaan ditikam tadi dan sadar, itu melakukan sholat, menunjukkan itulah identitas kita sebagai seorang muslim. Ketika kita telah bersyahadat, maka wajib bagi kita untuk mendirikan sholat, karena itulah identitas kita sebagai seorang muslim. Kemudian Umar berkata seperti itu ketika banyak sahabat Nabi yang hadir. Mereka semua tidak mengingkari apa yang dikatakan oleh beliau, oleh sahabat Umar tadi. Para sahabat mendengar perkataan Umar, la islama liman tarokas sholah, tetapi menunjukkan bahasanya perkataan tersebut bukanlah sebuah kemungkaran, bukanlah sebuah kesalahan. Yahya bin Ma'in mengatakan, ya, dikatakan kepada Abdullah bin Al-Mubarak, orang-orang mengatakan barang siapa tidak berpuasa dan tidak menunaikan sholat setelah mengakui kewajibannya, maka barang siapa tidak berpuasa dan tidak menunaikan sholat setelah mengakui kewajibannya, maka dia adalah mukmin yang sempurna imannya. Ya. Kemudian Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan, kami tidaklah mengatakan seperti yang mereka katakan. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa alasan sampai dia memasukkan satu waktu ke waktu lainnya, maka dia telah keluar dari agama Islam. Jadi pada suatu hari ada orang-orang yang mengatakan, ya, meskipun ketika seorang sudah mengucapkan kalimat syahadat, meskipun dia tidak sholat ataupun puasa, maka dia tetap dikatakan orang yang beriman sempurna imannya. Kemudian Abdullah ibn Al-Mubarak mengingkari, kami tidak mengatakan seperti itu. Ya, orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sampai dia memasukkan waktu dari satu waktu ke waktu yang lain, maka dia telah keluar dari agama Islam. Abdullah bin Muhammad, Abu Abdullah Muhammad bin Nasr mengatakan, aku mendengar Ishaq bin Rawah berkata, telah sahih dari Nabi SAW bahwasanya meninggalkan sholat adalah perkara yang agung, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu telah keluar dari
agama Islam. Kemudian dalam hadis ini juga ya dikatakan wayu tu az-zakah. Ya, rukun Islam yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Karena ketiga hal ini mesti ditunaikan segera mungkin. Di sini dalam hadis ini tidak disebutkan zakat, puasa ya. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, kemudian langsung fa idza fa'alu dzalik, ketika apabila mereka melakukan tiga hal tersebut, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, harta-harta dan darah mereka terjaga dariku. Di sini tidak disebutkan puasa dan juga haji ya, karena kita ketahui rukun Islam itu ada 5, syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Tidak disebutkan perkara puasa ataupun haji. Karena puasa ya, orang yang meninggalkan puasa itu tidak diperangi. Ya, dan tidak diperangi, begitu juga dengan haji. Ya, dengan haji karena perkara ini, orang-orang yang meninggalkan perkara ini tidak diperangi, maka tidak masuk ke dalam kategori hadis ini. Adapun yang masuk dalam hadis ini adalah jika seorang meninggalkan perkara ini maka dia diperangi. Begitu pula karena puasa itu wajib ketika kita memasuki bulan Ramadan. Begitu pula dengan haji, wajib ketika kita masuki bulan haji dan ketika sudah mampu. Maka di sini Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili menyebutkan bahwanya mengenai puasa dan haji masih bisa dihitung karena tergantung dengan waktu Ramadan ketika masuki bulan Ramadan, begitu juga dengan haji. Sedangkan zakat merupakan perkara yang wajib ya setiap hari dan itu ada waktunya. Begitu juga dengan zakat, ketika sudah memasuki nisab, mencapai nisab dan haul, maka wajib baginya untuk menunaikan zakat. Dan zakat sendiri banyak riwayat ya mengatakan barang siapa yang meninggalkannya maka diperangi. Kemudian jika ada jamaah yang menghalangi dari menunaikan salat dan membayar zakat, maka seorang imam, ya imam kaum muslimin itu boleh memeranginya. Ini jika berlaku, ini cuma berlaku hanya untuk imam saja, seorang pemimpin. Adapun terhadap yang dipimpin atau rakyatnya tidak berlaku. Kemudian dikatakan fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, ya, hal ketiga tadi, tiga hal tersebut, maka hartanya begitu pula dengan darahnya terjaga kecuali dengan hak Islam. Yang dimaksud dengan bihaqqil Islam illa bihaqqil Islam, di antara dari hakul Islam itu adalah mengerjakan kewajiban, maka barang siapa yang meninggalkan kewajiban yang telah diperintahkan oleh syariat, maka boleh diperangi. Misalkan seorang yang menghalangi zakat, atau misalkan seorang yang menghalangi ketika seperti quta'ut thariq yang menghalangi jalan, begitu pula dengan bughat dan sebagainya, atau orang-orang yang memang telah jelas riwayat dari syariah untuk mereka boleh diperangi. Begitu pula dalam hadis ini tadi, illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'alallah. Ya, wa hisabuhum 'alallah, dan perkara mereka, sedangkan perhitungan mereka itu diserahkan kepada Allah. Ini menunjukkan ya bahwasannya barang siapa yang telah mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat, dan mendirikan salat, begitu pula menunaikan zakat, maka darah dan hartanya itu terjaga. Adapun jika dia melakukan tersebut niatnya tidak ikhlas, ya, karena dia ingin ria atau karena dia takut
ya, takut jika tidak melakukan itu akan diperangi dan sebagainya, maka itu perhitungannya diserahkan kepada Allah. Tidak wajib bagi kita untuk mencari-cari niat dari seorang melakukan tersebut, apakah dia ikhlas karena Allah ataukah hanya sekedar takut ya, atau menunaikan wajib saja. Maka adab itu perkara yang gaib, yang tidak tampak bagi kita, yang tidak wajib bagi kita untuk mengorek hal tersebut, ya, untuk mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang. Atau misalkan seorang yang sholat tanpa wudhu misalnya, karena orang-orang pergi sholat ke masjid, dia ikut sholat ke masjid supaya dianggap masih muslim misalnya, takut diperangi. Atau misalkan seorang yang mengaku berpuasa padahal dia sudah makan di rumahnya atau sembunyi-sembunyi makan di rumah dan lain sebagainya, tapi dia masih mengaku kepada orang-orang bahwasanya dia berpuasa. Nah, adapun seperti ini maka kita serahkan perhitungannya itu kepada Allah. Tidak wajib bagi kita untuk mencari-cari aibnya atau mencari-cari celah kesalahan orang tersebut. Itulah yang dimaksud dengan wahisabuhum 'alallah. Begitu pula tadi illa bihaqil Islam, ya, kecuali dengan hak Islam. Maka meskipun dia telah menunaikan sholat, zakat, ya, bersyahadat, tetapi dia telah melanggar hak-hak Islam, maka batallah, ya, penjagaan harta dan darahnya tadi. Masih wajib diperangi. Misalkan seorang yang memberontak kepada pemerintahan yang sah dan lain sebagainya. Atau misalkan seorang yang sudah menikah kemudian dia melakukan zina. Ya, kemudian dalam hadis ini, ya, Syekh Ibnu Al-Utsaimin, ya, berkata dalam hadis ini, beliau mensyarah hadis ini mengatakan bahwasannya dalam hadis ini dikatakan umirtu an uqatilan nas. Umirtu, yakni sebagaimana terjelasan tadi bahwasannya Rasul diperintahkan, dan kita ketahui bahwasannya otomatis, ya, sudah dimaklumi bahwasannya yang memerintah itu Allah Subhanahu wa taala. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Nah, hadis ini sebagaimana kita jelaskan umum, ya, umum, bukan berarti kita harus memerangi semua non-muslim, tidak. Hadis ini umum, tetapi ada yang mengkhususkan, yaitu ayat dalam Al-Quran, ya, kalau Allah Ta'ala qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum shaghirun. Ya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dan tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasulnya, ya, tidak mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, tidak beragama dengan agama yang benar dari orang-orang yang telah diberikan kitab sampai mereka memberikanmu jizyah, ya, jizyah dari tangan mereka. Nah, di sini begitu pula, ya, as-sunnah atau hadis, beberapa riwayat mengatakan bahwasanya orang-orang itu diperangi sampai mereka masuk Islam dan memberi jizyah. Begitu pula dalam hadis dan di riwayat-riwayat lain mengatakan bahwasannya ahlu zimmah, ya, ada yang dinamakan dengan ahlu zimmah. Jadi non muslim itu terbagi, ada yang dinamakan dengan ahlu zimmah. Maka orang-orang di sini adalah tidak boleh diperangi. Begitu pula dengan yang namanya mu'ahad, ya, yang mempunyai perjanjian dengan kaum muslimin juga tidak boleh diperangi. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan, ya, mayu'tuz zakah, orang sampai mereka menunaikan zakat. Ini menunjukkan bahwasannya orang-orang yang enggan, ya, atau enggan dan tidak mau membayar zakat maka boleh diperangi. Sebagaimana riwayat bahwasannya Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat, ya, tidak mau membayar zakat.
Begitu pula dalam hadis ini ya dikatakan wa hisabuhum 'alallah. Ini menunjukkan bahwasannya orang-orang jika telah masuk ke dalam Islam secara zahir, mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya, adapun urusan batinnya maka kita tidak boleh ikut campur untuk mengorek-ngorek urusan batin dari seseorang, dan itu diserahkan kepada Allah. Kita serahkan hanya kepada Allah. Allah lah yang maha mengetahui apa yang ada dalam batin seseorang. Makanya di dalam hadis ini dikatakan fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah. Hisabuhum 'ala Allah, perhitungan mereka itu kepada Allah, dikembalikan kepada Allah. Jadi kita tidak wajib untuk mencari-cari urusan hati atau batin seseorang. Dalam hadis ini juga ya menunjukkan bahwasanya perhitungan itu memang ada. Ya, memang ada, bahwasanya seorang itu akan dibalas sesuai dengan amalnya. Ya, jika atau dihitung dan dibalas, dihisab sesuai dengan amalannya. Jika dia melakukan kebaikan, maka dihitung sebuah kebaikan. Jika dia melakukan sebuah kejahatan, dihitung sebagai sebuah kejahatan. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan sebuah kebaikan, ya meskipun hanya sekecil apapun kebaikan itu, maka dia akan melihatnya. Akan melihatnya nanti di akhirat kebaikan yang dia lakukan. Begitu pula barang siapa yang mengerjakan kejelekan sekecil apapun, dia akan melihatnya nanti. Jadi semua yang kita kerjakan itu ada hisabnya, ada perhitungannya. Ini menunjukkan penegasan ya bahwasannya perhitungan amal itu memang ada dan wajib kita imani. Seorang muslim, bahwasannya kita sebagai seorang muslim wajib mengimani setiap amalan kita yang kita lakukan di dunia ini akan diperhitungkan nanti di sisi Allah di akhirat kelak. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk selalu memperbanyak amalan-amalan soleh selagi hayat masih di kandung badan. Selama kita masih hidup di dunia ini, maka perbanyaklah amalan soleh yang semoga akan diperhitungkan nanti dan sebagai sebab wasilah ya menolong kita dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Ya, mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam.